Fahri Ramdan hadir? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Tobi Muktitama Hadir, Pak. hadir. Yudia Ardi Andrean. Hadir, Bapak. Ya, yang suka WA saya ya. Ji, Bapak. Novi Istiani, Ji, Bapak hadir, Bapak. Rasid Hakim, Mahmil Huda. Hadir, Pak. Tidak Bagus Putu, Untuk Mas Adit, infonya menyusul, Pak. Masih perjalanan pulang. oke. Ya. Baik ya, untuk mata kuliah konservasi sumber daya alam, ini mahasiswa semester berapa ya? Kita semester 2 ini, Pak. Oh, semester 2. Semester 1 sudah ketemu saya? Kemarin semester 1 belum, Bapak. Oh, belum ya. Oke. Ya, boleh. Mungkin bisa perkenalan sebentar, karena kita baru pertama ketemu ya. Jadi dari saya dulu. Jadi sebentar saya perbesar nih. Ya, saya Ruli Rahadian di program studi Magister Ilmu Lingkungan. Sudah berapa tahun ya? Saya tidak, tapi belum terlalu lama lah dibandingkan dengan para senior sendiri ya, Prof. Sudarto gitu ya. Saya itu seangkatan Pak Fuad Muhammad lah ya. Tapi Pak Fuad Muhammad sudah lebih dulu di Magister Ilmu Lingkungan. Dan saya sama dengan Pak Fuad Muhammad, juga nanti dengan Bu Kasiati ya, yang mengampu mata kuliah ini berasal dari program studi biologi gitu ya, yang kemudian diperbantukan di Magister Ilmu Lingkungan untuk mengajar dan membimbing ya, dan menguji begitu. Bidang keahlian saya di biologi terestrial ya, khususnya kajian-kajian ekologi dengan organisme, biasanya serangga ya. Tapi topiknya banyak, topik-topik yang terkait dengan ekologi. Oleh karena itu cukup erat lah kaitannya dengan Magister Ilmu Lingkungan ya, dengan ilmu lingkungan, karena di ekologi banyak mengkaji masalah-masalah biotik dengan faktor lingkungan abiotiknya gitu ya. Seperti itu. Kuliah konservasi SDA dan lingkungan ini ada 4 ya pengampunya. Sebelumnya katanya Pak Japron sudah masuk, Prof. Sri Purnomo ya, Prof. Sri sudah masuk, masing-masing 4 kali pertemuan, berarti sudah 8 kali pertemuan. Sisanya adalah 6 lagi, dibagi 2 dengan saya dan Bu Kasiati, 3 kali pertemuan ya. Ya mudah-mudahan materinya, karena materi yang dibawakan saya belum menerima sebetulnya. Kalian punya ini nggak, dikasih jadwal kuliahnya nggak, ataupun acuannya? Saya punya yang dulu gitu, apakah sama yang sebelumnya ataukah enggak ya, tapi ya saya sudah menyiapkan lah, mudah-mudahan nanti tidak overlap ya untuk kuliahnya. Baik, saya mungkin ingin mengenal Anda juga ya, minimal ya nama kan sudah terpampang di sini, mungkin asal S1-nya dulu di mana, kemudian saat ini kalau sudah bekerja di mana, lalu asal daerah dari mana, itu aja mungkin ya. Dimulai dari
Mas Ardi yang suka menghubungi saya. Silakan. Baik Pak, izin selamat malam Pak Ruli. Kalau bisa saya juga bisa Jadi lihat wajahnya. Kalau yang berkenalan itu kan pengen tahu nanti kalau ketemu, oh yang ini gitu. Nah gitu. Ya. baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi. Saya S1-nya dari Udinus Pak, Kesehatan Masyarakat, peminatan K3. Saat ini kerja di bidang HSE di manufaktur di KIW di PT Apparel Ban sebagai Health Safety Environment Pak. Untuk asal daerah, dulu asli Pati. Untuk saat ini saya domisilinya di Ungaran Pak. Deket saya dong. Ya. Ungaran mana? Iya, Ungaran Timur Pak. Loh, iya sama. Gimananya? Di Babadan Pak. Ya? Di Babadan. Babadan. Oh, gitu. Iya. Saya di Gedang Anak. Oke. Baik, Sardi, Terima terima kasih Pak. kasih. Ya. Sambung ke Muhammad Tobi. Belum siap, Muhammad Tobi ke Banovi Istiani. Pak, kalau saya masuk. Silakan kalau udah siap masuk. Oh ya, baik. Ya, jadi perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Tobi Mutitama. Kebetulan untuk perihal asal domisili saya asli Semarang. Dan dulu ketika S1 saya juga di Undip, jurusan perikanan, FPK Undip. Untuk saat ini Ya. kebetulan juga sudah bekerja, namun bukan pekerjaan yang ada yang terrelasi dengan lingkungan ataupun juga FPK. Saat ini saya bekerja di Telkomsel Pak, seperti itu. Oh gitu. Oke. Ya. Berarti bisa tanya-tanya nih tentang Telkomsel. Ya. Ya, makasih, Mas Tobi. Lanjut, Baik, terima kasih. Banovi mungkin? Iya, Ya. selamat malam Pak Ruli. Sebenarnya perkenalkan Pak, Malam. nama saya Novi Istiani, biasanya dipanggil Novi. Saat ini saya bekerja di konsultan lingkungan. Dulu S1 saya di Teknik Lingkungan Undip, Pak. Domisili saya di Semarang. Oke. Iya. Terima kasih, Pak. Berarti ini ya, istiqomah di lingkungan ya. Oke. Baik, selanjutnya Syahri Ramadan. Selamat malam Pak, mohon izin memperkenalkan, nama saya Syahri Ramadan. Asli saya dari Makassar Pak, tapi sudah domisili di Bogor. Universitasnya Kesmas K3, Universitas Hasanuddin Pak. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Merdeka Group yang bergerak di bidang pertambangan, smelter, dan juga kawasan industri di Jakarta, tapi ada beberapa site di lokasi di seluruh Indonesia Pak. Begitu Pak. Berarti kuliahnya online terus nih? Iya betul Pak. Mungkin kalau pada saat ujian saya sempatkan ke sana Pak. Oke. Ya, kasih. Ya, Terima dari kasih. Makassar ya, asli Makassar. Oke. Iya Pak. Selanjutnya Rashid Hakim. Baik. Selamat malam Pak Ruli. Perkenalkan, nama saya Rasyid Hakim. Untuk asal dan domisili saya di Kota Semarang. Kemudian untuk dulunya S1 saya di Teknik Lingkungan Undip, sama dengan Mbak Novi, satu angkatan juga. Kemudian untuk sekarang saya juga sudah bekerja di konsultan. Terima kasih Pak. Ya. Sama ya jalurnya ya, konsultan lingkungan juga ya. Oke. Kita lanjut ke Ida Bagus Putu Aditya. Selamat malam Pak Ruli. Malam. Perkenalkan, saya Ida Bagus Putu Aditya Satya Putra. Kebetulan domisili Semarang. S1-nya Teknik Lingkungan juga, sama kayak Mbak Novi sama Mas Rashid, satu angkatan. Wih, kompak ini 3 orang Iya. ya. Terus kebetulan sekarang bekerja di konsultan proper.
Ini satu perusahaan yang sama konsultannya. Oh, beda, Pak. Oh, beda-beda. Nah, tapi kok bisa barengan ya janjian ini. Ya. Oke ya, makasih semuanya. 4, 5, 6 berarti lengkap ya. Semua sudah, kita mulai mungkin sebentar materinya ya. Sip. Ya, jadi belum ya, belum saya share. Ya, saya sendiri kameranya tidak perlu karena kita ke materi. Sudah terlihat ya materinya? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ini materinya konservasi berbasis masyarakat. Sebenarnya kuliah malam itu saya suka ngantuk gitu ya. Apalagi online gini seperti penyiar radio ngomong sendiri. Kan ya ngantuk. Oke, apalagi. Jadi materi kita konservasi berbasis masyarakat. Sebelumnya apakah materi ini sudah disinggung belum sama Pak Jafron sama Prof. Pur? Belum, Pak, untuk berbasis masyarakatnya belum. Belum ya? Jadi ini community based conservation ya. Jadi kita akan membahas, mungkin beberapa fontnya belum saya besarkan ya, agak kecil-kecil, tapi kalian kan juga lihatnya di gadget atau di laptop, jadi ya sama-sama dekat lah ya. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai apa konsep dan kerangka dari community based conservation ini. Lalu setelah itu kita akan melihat konsep tenurial right dan FPIC di situ. Ya, atau mungkin di sini yang lebih besar nanti ya. Jadi dalam materi malam ini capaian pembelajarannya adalah Anda diharapkan mampu merancang program konservasi berbasis masyarakat ya, dengan mempertimbangkan hak tenurial, lalu proses FPIC dan dinamika sosial ekologisnya ya. Lalu juga dalam rangka mengevaluasi kerangka kebijakan ya, di mana di sini menganalisis kerangka hukum hutan adat ya, lalu juga ICC-CA di Indonesia serta kesenjangan implementasinya seperti apa. Lalu kita akan membahas juga kearifan lokal ya, dengan mensintesis peran kearifan lokal. Kita akan ambil contoh untuk kearifan lokal Subak ya di Bali, kemudian Sasi ya di Maluku gitu kan, Tembawang juga ya. Ini sebagai instrumen konservasi kontemporer yang valid secara ilmiah meskipun kearifan lokal itu diterapkan oleh masyarakat adat lokal yang sudah berlangsung turun-temurun berlangsung lama ya, tapi ternyata sudah dikaji secara ilmiah dan itu valid ya. Kemudian juga dalam rangka transformative approaches di sini mengevaluasi pendekatan transformatif untuk menyelesaikan konflik
konservasi masyarakat. Nah, ini yang terkait dengan konflik-konflik yang muncul dalam program-program konservasi. Biasanya konflik dengan masyarakat lokalnya di situ. Jadi itu capaian pembelajaran kita. Secara umum, jadi CBC ya, Community Based Conservation, itu didefinisikan sebagai, karena ini tentang konservasi ya, jadi pendekatan konservasi yang seperti apa gitu kan. Ya, dia tentu aja sudah bisa jebak karena community bahwa pendekatan konservasinya itu menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama. Nah, ini kan yang sering dilupakan ya. Kalau kita mempunyai program baik pemerintah atau swasta segala macam, yang jangan dilupakan harusnya komunitas lokalnya aktor utama dalam hal pengelolaan sumber daya alam ya. Jadi bukan hanya sebagai objek perlindungan. Kalau kita mau konservasi kan melindungi, kesannya mereka jadi objek gitu. Tidak, tapi kalau dalam CBC itu komunitas lokal itu aktor utama. Nah, ini kenapa ini muncul? Karena berakar dari kritik terhadap conservation fortress model di tahun 70 sampai 1990-an itu kan konservasi itu juga sudah dikenal dan pendekatannya seperti itu. Jadi ada kayak apa namanya benteng ya konservasi di mana masyarakat lokal itu hanya jadi objek saja gitu. Oke, itu ya. Jadi CBC itu seperti itu, punya gambaran sekarang. Nah, dalam kaitan dengan CBC ini, kita mengenal juga tipologinya, tipologi CBC. Tipologi itu adalah istilah-istilah yang akan muncul ya dalam membahas tentang CBC. Yaitu co-management, istilah co-management ini yaitu diartikan sebagai berbagai otoritas ya. Co itu kan pasti ada dua pihak minimal kalau co itu ya, kooperasi, cooperation ya, kerjasama itu pasti adanya. Jadi co-manajemennya antara pemerintah dan komunitas ya. Jadi otoritas, berbagi otoritasnya. Lalu CBNRM. CBNRM itu adalah Community Based Natural Resource Management ya. Yaitu pengelolaan hutan, perikanan dan lahan umumnya seperti itu ya. Juga ada istilah Integrated Conservation and Development atau ICDP, yaitu ini menghubungkan konservasi dengan pembangunan lokal ya. Dan Payment for Ecosystem Services atau PES, yaitu kompensasi finansial bagi komunitas penjaga ekosistem ya. Mudahnya adalah misalnya Labuan Bajo ya, karena di sana ada Taman Nasional, ada Komodo yang menjadi daya tarik wisata alam di sana. Masyarakat kan juga berpartisipasi dalam menjaga ekosistem Labuan Bajo dengan komodonya sebagai daya tarik utama gitu. Nah, kalau kemudian dijadikan objek turis ya, ada dampak secara ekonomi di sana, jadi diharapkan masyarakat lokal pun dapat gitu ya payment for ecosystem services-nya. Karena sudah berkontribusi di sana, tidak hanya jadi penonton lah misalnya itu ya. Itu lalu prinsip dasarnya apa? CBC dalam CBC atau Community Based Conservation itu prinsipnya apa saja sih? Nah, karena tadi aktor utamanya adalah masyarakat lokal, maka local knowledge and agency ini menjadi prinsip dasar, yaitu pengetahuan lokal sebagai basis pengelolaan. Jadi harus mengakar ya. Konsepnya harus mengakar, jangan membuat suatu program yang asing bagi masyarakat lokal atau tidak bisa diterapkan di masyarakat dan ditolak oleh masyarakat lokal. Itu prinsip dasar pertama. Yang kedua adalah equity and benefit. Equity and benefit ini, equity dan benefit sharing adalah di mana manfaat konservasi itu harus kembali ke komunitas ya. Jadi harus equity.
komunitas lokal harus mendapat sharing benefitnya, ya. Lalu participation. Keterlibatan bermakna, meaningful participation, bahwa partisipasi masyarakat lokal kembali harus dilibatkan secara bermakna. Jadi jangan asal cuma tempelan saja, ya. Selanjutnya adalah adaptive governance. Adaptive governance itu adalah sistem pengelolaan yang fleksibel dan responsif. Namanya adaptif itu kan bisa beradaptasi dengan segala kondisi yang ada, gitu kan. Jadi di situ. Dan yang terakhir adalah tenure security. Tenure security itu adalah jaminan hak pengelolaan jangka panjang, ya. Jadi jangan hanya hak pengelolaannya itu tidak diberi waktu yang cukup, gitu ya, hanya 1 tahun 2 tahun gitu, Pak. Jadi harus jangka panjang jaminan hak pengelolaan itu, ya, biar terasa dampaknya langsung ke masyarakat lokal tersebut. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena tanpa kepastian bahwa manfaat masa depan akan dapat dinikmati. Jadi harus ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, komunitas itu tidak memiliki insentif untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek demi kelestarian jangka panjang. Karena ada yang harus dikorbankan, ya. Di awal-awal mengorbankan. Nah, ini harus dapat jaminan bahwa pengorbanannya itu akan terbayarkan di suatu saat nanti, gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan kritis ya terkait community based conservation ini, ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah CBC ini benar-benar memberdayakan komunitas atau jangan-jangan hanya memindahkan beban pengelolaan tanpa otoritas sesungguhnya, ya. Jadi yang istilahnya adalah participation fatigue, ya, dan conservation capture, ya. Nah, jadi popularitas conservation based community based conservation ini dalam wacana konservasi global tidak berarti konsep ini bebas dari kontroversi, ya. Hanya segala sesuatu itu kan setahu kontroversi, ya. Kita tahulah di Indonesia juga seperti itu, semua kebijakan pasti tidak bebas dari kontroversi. Sebaliknya, sejumlah kritik yang serius dan berbasis bukti telah diajukan oleh para ilmuwan sosial, ekolog, dan aktivitas hak asasi terkait CBC ini. Memahami kritik-kritik ini bukan sekedar latihan akademik, ya. Jadi yaitu esensial untuk menghindari kegagalan dan implementasi yang telah berulang kali terjadi. Nah, sekarang salah satu kelemahan paling mendasar dari banyak program CBC itu adalah asumsi bahwa komunitas adalah entitas yang homogen, harmonis, ya, memiliki kepentingan yang seragam terhadap sumber daya alam. Nah, tapi Agrawal dan Gibson itu menunjukkan bahwa asumsi seperti tadi itu, ya, bahwa entitasnya homogen, harmonis, itu hanya romantisme yang berbahaya, ya. Jadi sebetulnya di lapangan tidak selalu berjalan seindah itu, ya. Jadi komunitas itu misalnya seorang petani, ya, petani subsisten, ya, seorang pedagang, juga seorang pedagang kayu dan seorang perempuan kepala rumah tangga dalam komunitas yang sama memiliki kepentingan, ya, pasti mereka memiliki kapasitas dan posisi negosiasi yang sangat berbeda terhadap sumber daya alam, ya. Bagi petani punya posisi yang berbeda dengan pedagang kayu dan berbeda dengan perempuan kepala rumah tangga, pasti beda-beda itu, ya. Nah, program CBC yang mengabaikan heterogenitas internal ini cenderung memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Jadi kadang-kadang kalau mengabaikan di masyarakat itu tuh heterogen, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lebih jauh lagi, konsep komunitas itu sendiri seringkali dikonstruksi oleh aktor-aktor dari luar. Misalnya
Ya biasanya kalau masyarakat itu kan polos lurus-lurus saja, ya kan. Tapi ketika ada LSM datang, beda cerita tuh ya. Ada pemerintah juga dengan kepentingannya gitu yang mengubah di komunitas itu sendiri oleh aktor-aktor luar. Atau misalnya ada lembaga donor nih ya, pemberi misalnya itu ya, lembaga donor memberi CSR misalnya. Jadi community dalam laporan proyek dan masyarakat yang sesungguhnya itu hidup di lapangan bisa merupakan dua hal yang sangat berbeda ya. Jadi kalau laporan ya, jadi komunitas itu ditulis di dalam laporan proyek dengan arti komunitas di masyarakat secara langsung bisa jadi beda, sangat berbeda. Oke, itu ya, ini kritik terhadap CBC. Lalu mengenai elite capture di sini. Jadi manfaat CBC itu kerap dimonopoli oleh elit lokal, ya. Gitu. Biasanya ada yang cari panggung ya. Nah, studi di Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara ini menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok marginal jarang diuntungkan secara proporsional. Nah, ini karena adanya elite capture ini. Jadi, menurut risetnya di Afrika dan di Asia Tenggara tersebut, itu hasilnya menunjukkan bahwa manfaat CBC, ya, baik yang berupa dana ataupun berupa akses maupun pengakuan, itu cenderung terkonsentrasi pada lapisan atas komunitas, ya. Siapa lapisan atas komunitas itu? Yaitu tokoh adat laki-laki misalnya. Lalu pemilik lahan yang lebih luas, ya. Atau mereka yang memiliki koneksi dengan birokrasi, ya. Itu dinamakan elite capture dan marginalisasi kelompok rentan. Selanjutnya adalah desentralisasi tanpa kekuasaan, ya. Atau juga disebut beban tanpa otoritas di situ, ya. Jadi komunitas itu menanggung biaya konservasi biasanya, ya. Disebutnya opportunity cost, ya, dan juga waktu. Namun, komunitas seringkali tidak mendapat otoritas nyata dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebut sebagai decentralization without power. Jadi, komunitas menanggung seluruh beban pengelolaan, tapi tetap harus minta persetujuan dari birokrasi pusat untuk keputusan-keputusan penting, ya. Bebannya ada di komunitas, tapi keputusan sih tidak berhak memutuskan, gitu ya. Jadi kondisi ini menciptakan apa yang MUS 2001 sebut sebagai participation fatigue. Ya, jadi si komunitas itu fatigue itu kan lelah ya. Komunitas kelelahan hanya menghadiri pertemuan, mengisi formulir perlaporan, berpartisipasi dalam ritual konsultasi yang tidak mengubah substansi keputusan ya. Jadi pada akhirnya hal ini mengikis kepercayaan dan komitmen komunitas terhadap program akhirnya ya. Dan menjadi salah satu penyebab utama kegagalan proyek CBC jangka menengah jadinya. Itu. Lalu kritik lain terhadap CBC adalah conservation effectiveness gap. Ya. Nah, ini kritik ini dari sudut pandang ekologi ya. Ini cukup serius ya. Meta-analisis dari Oldekap et al. 2016 yang mencakup 165 studi di 38 negara menemukan bahwa CBC tidak selalu lebih efektif dalam mencegah deforestasi dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Ya, tidak selalu efektif ya dibandingkan dengan kawasan lindung konvensional. Jadi kalau CBC kan sudah dengan komprehensif ya, dengan segala ilmu yang sudah dikaji gitu, tapi ternyata tidak selalu efektif dibandingkan kawasan lindung konvensional, di mana itu kan kadang memang tidak berbeda karena tidak community based ya.
Nah, efektivitas CBC ini sangat tergantung pada konteks kondisi tenur yang jelas. Juga kapasitas institusional komunitasnya, dukungan eksternal yang konsisten, dan adanya keterkaitan ekologis yang langsung antara komunitas dengan sumber daya yang dikelola. Nah, itu mungkin ya yang harus dijaga betul. Lalu ini artinya apa? Artinya CBC itu bukanlah solusi universal, ya. Dalam konteks yang tepat, ia bisa sangat efektif. Nah, dalam konteks yang salah, ia bisa sepenuhnya gagal. Maka tantangan bagi praktisi adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut sebelum investasi besar-besaran dilakukan, ya. Oke. Sekarang hak tenurial, apa sudah di sini ya? Oh iya. Tentang tenurial right, ya, hak tenurial and free prior informed consent. Jadi FPIC itu free prior informed consent. Kita bahas satu persatu tentang tenurial right atau hak tenurial dalam konservasi. Nah, pertanyaannya tentang siapa yang berhak menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam tertentu. Ya, ini adalah pertanyaan tenurialnya. Pertanyaan yang paling mendasar dalam konservasi berbasis masyarakat ini tuh ya. Jadi siapa yang berhak menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam tertentu. Nah, tanpa kejelasan dan jaminan hak tenurial, program CBC ini yang paling cermat sekalipun akan runtuh karena komunitas tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam pengelolaan jangka panjang terhadap sumber daya yang sewaktu-waktu ya bisa diambil dari mereka. Ya. Oke, itu ya. Ilmu ekonomi sumber daya alam telah lama menunjukkan bahwa ketidakjelasan hak kepemilikan atau insecure property right adalah salah satu pemicu utama eksploitasi berlebihan. Jadi kejelasan hak kepemilikan itu jadi kunci ya di sini. Sekalinya tidak jelas, ada jadi pemicu utama eksploitasi berlebihan. Ini yang sering disalahpahami sebagai akibat sifat komunal, padahal sungguhnya adalah akibat ketidakpastian tenurial. Ya. Contohnya Ostrom 1990 dalam karyanya yang dimenangkan Nobel menunjukkan bahwa komunitas dengan hak tenurial yang jelas dan institusi tata kelola yang kuat maka mengelola common secara berkelanjutan selama berabad-abad. Lalu spektrum hak tenurial. Tenurial itu bukan konsep biner ya, misalnya punya, tidak punya, tidak punya. Tapi tenurial ini hadir dalam spektrum yang mencerminkan berbagai tingkat kekuasaan dan akses. Ya. Nanti akan saya share juga ini ya. Jadi ada spektrum hak tenurial ya. Karena tadi dikatakan tenurial itu bukan konsep biner, punya atau tidak punya gitu kan. Ya hadir dalam spektrum yang mencerminkan berbagai tingkat kekuasaan dan akses. Misalnya jenis haknya kepemilikan ownership. Maka definisinya adalah hak eksklusif atas manfaat dan pengalihan aset. Bentuknya tenurial terkuat. Ini bentuk tenurial terkuat. Misalnya itu. Contoh operasionalnya tanah privat yang dapat dijual atau diwariskan, dijaminkan gitu ya. Ya, jadi di sini jenis haknya seperti apa bisa diklaimkan oleh lebih dari satu dosen ya. Pengelolaan manajemen. Oke. Nah, tadi yang sudah kita sebut adalah FPIC, di sini adalah prinsip free prior informed consent.
Jadi FPIC istilah ini tuh standar prosedur yang dikembangkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki hak untuk menerima atau menolak proyek, kebijakan atau keputusan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. FPIC pertama kali dioperasionalisasikan secara komprehensif dalam ILO Convention Number 169 ya tahun 1989 dan dikukuhkan kembali di United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Oke, pemahaman mendalam tentang setiap komponen akronim FPIC penting untuk menerapkan secara autentik, bukan sekadar formalitas. Nah, Free Prior Informed Consent FPIC itu terdiri dari free kan sudah jelas ya. Di sini bebas dari tekanan, free bebas dari paksaan, free dari manipulasi. Lalu prior. Prior itu diberikan sebelum keputusan atau sebelum aktivitas dimulai, misalnya bukan setelah fakta. Kalau itu tuh prior. Lalu informed. Ini adalah komunitas mendapat informasi lengkap dan akurat dalam bahasa yang dipahami. Sedangkan terakhir consent, persetujuan aktif bukan sekedar konsultasi. Jadi komunitas punya hak veto juga di situ. Nah, kali ini tentang hutan adat dan kawasan konservasi komunitas ya. Jadi fakta menunjukkan bahwa kurang lebih 50% wilayah daratan di Asia Pasifik dikelola masyarakat adat. Jadi banyak kayak partisipasi masyarakat adat terhadap laut. Lalu 80%-nya biodiversitas tersisa dunia berada di wilayah adat. Lalu terdapat 22 juta hektar, di sini estimasi hutan adat di Indonesia. Dan berdasarkan putusan MK 35 2012, oke, kita lanjutkan. Oke, agak kehilangan filenya yang tadi ya. Tapi kita lanjut saja. Kritik terhadap TBC per TRT. Lalu tenurial right and free prior informed ya. Nah, tentang tenurial right and free prior informed consent atau FPIC, ini adalah hak tenurial dalam konservasi. Oke. Jadi PIC ya, PIC tadi yang free VPIC, Free Prior Informed Consent, ini adalah standar prosedural yang dikembangkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia, hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki hak untuk menerima atau menolak proyek. Jadi dipraktikkan awal mula di ILO Convention dan dikukuh kembali dalam United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, yaitu ya. Nah, FPIC, F-nya sudah, P-nya prior. Prior itu adalah mendahului ya. Jadi prior berarti persetujuan harus diperoleh sebelum keputusan dan atau aktivitas dimulai.
Konsultasi yang dilakukan setelah rencana proyek sudah final dan investasi sudah dilakukan bukan sama FPIC. Prior berarti proses konsultasi harus dimulai cukup awal sehingga meningkatkan kepemilikan perempuan yang mempengaruhi desain, lokasi, dan kondisi proyek. Ini kita lihat langsung studi kasus ya, FPIC dan proyek REDD Plus di Kalimantan. Nah, salah satu kasus yang sering diikuti dalam diskusi FPIC di Indonesia adalah implementasi proyek Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation di beberapa wilayah Kalimantan, ya, meskipun RED Plus secara retorika menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat, komunitas pun diberi tahu tentang rencana proyek. Sekarang ini belum, baru diskusi-diskusi ya. Ya. Halaman berapa ya? Jadi sudah ini. Jadi kita bahas tentang hukum adat ya dan kawasan konservasi komunitas. Jadi fakta data menunjukkan bahwa sekitar 50% wilayah daratan di Asia Pasifik itu dikelola oleh masyarakat adat ya. 50%-nya. Nah, 80% biodiversitas tersisa dunia berada di wilayah adat. Ini sudah tersisa cuma ya 20%-nya lagi ya. Dan itu dari sisi estimasi hutan ada 22 juta hektar yang diestimasi pun di Indonesia. Dan tidak lupa yang membuat ini menjadi berbeda adalah adanya putusan MK 35 ya. Oke. Jadi sejak kapan sih undang-undang tahun nomor berlaku itu? Jadi untuk perjalanan hukum hutan adat Indonesia ini berawal dari tahun 99 sampai sekarang. Di sini kelihatannya ada apa aja yang terjadi di tiap tahun. Lalu ICCNCA, kerangka global, didefinisikan sebagai nutrisi dan modified ecosystem. Oke, setelah itu adalah IUCN kategori 6, di mana ini protected areas with sustainable use ya, CCLE, sanksi sebagai konservasi IKN kategori 6 potensi protected areas with sustainable jauh. Ya, jadi di situ. Kita masuk ke hutan adat dan kawasan konservasi. Itu sudah ya. RIS. Oke, ya ini sudah progress. Nah, kita lihat kearifan lokal sebagai modal konservasi. Contohnya adalah Subak di Bali. Ya. Jadi sistem irigasinya komunal berbasis Hindu Bali. Ya.
Nah, sementara untuk yang di Maluku dan Papua, di sini ada satu transaksi di sini, ya. Jadi sistem pelarangan temporal, closed season, pengambilan super dan darat berdasarkan hukum adat dan agama. Oke ya. Jadi Subak, lalu di Subak itu Bali ya, Sasi, Maluku dan Papua, lalu Tembawang, bukan Tembalang tapi Tembawang. Ini Kalimantan ya. Bentuknya konservasinya agroforestry. Oke. Jadi nanti bisa dilihat ini dari 3 kearifan lokal di Indonesia. Masing-masing punya definisinya di sini ya. Mekanisme konservasinya juga sendiri-sendiri. Nilai konservasi dan terakhir ancaman. Oke. Pertama Subak di Bali ya. Jadi Subak itu sistem irigasi komunal yang berbasis Hindu Bali. Ya. Subak itu artinya satu petak sawah ditambah lembaga pengelola ya. Sudah ada sejak abad ke-9 ya, lama sekali ya. Lalu mekanisme konservasinya adalah pura subak ya. Pura subak itu setelah dikumpulkan, di mana ritualnya ada, tapi aturan penggunaan airnya juga harusnya penggunaan air. Nah, setelah itu mekanisme konservasi yang kedua adalah rotasi penanaman secara sinkron ya, ini untuk pengendalian hama. Jadi cocok dengan konsep-konsep biological control alami. Lalu water sharing, di mana pemerataan akses berdasarkan luas lahan. Dan sedangkan untuk Sasi di Maluku dan Papua, ini didefinisikan sebagai sistem pelanggaran temporal atau closed season, pengambilan sumber daya laut dan barat berdasarkan hukum dan agama. Mekanisme konservasinya agak beda dengan yang Subak ya, di mana di sini Sasi laut itu larangan menangkap ikan, teripang, lobster di area tertentu. Lalu di sesi darat, larangan panen kelapa, pala, dan ternakeh di luar musim. Nah, nilai konservasi itu analog dengan MPA tradisional. Pemilik stok ikan nah, pengolahan hasilnya juga bergilir ya. Oke. Bagaimana dengan Tembawang? Ini di Kalimantan ya. Mekanisme konservasinya itu adanya multistrata kanopi ya, tropis, subtropis. Itu berlayar-layar dari hutan alam, lalu spesies utama durian, rambutan, tengkawang, celutung, rotan. Nah, hak milik keluarga. Oke, ya. Jadi itu kalau Tembawang ada multistrata kanopi, spesies utamanya juga durian, rambutan, tengkawang, jelutung, rotan, jadi cukup beragam. Hak milik keluarga kolektif tidak bisa dijual keluar komunitas ya, di mana ritual adat penjagaan nilai sakral kawasan. Oke ya, jadi itu masing-masing praktek kearifan lokal, Subak, Sasi, dan Tembawang. Ya, kalau ini mengenai tipologi konflik konservasi masyarakat yang saya rasa bisa dilindungin ya, secara santai saja. Lalu transformative approaches, right-based conservation.
Oke, ya. Jadi di sini termasuk ada role playing-nya, sistem kerangka integrasinya seperti apa ya. Konflik konservasi masyarakat dan transformative approaches. Ya kan kita ingin lebih tahu ya, karena di biologi mungkin sekilas belum banyak dijelaskan. Oke, jadi mohon maaf, saya itu kurang maksimal kalau jam segini ya, suruh kuliah ngantuk ya. Jadi tidak hanya yang dengerin, nanti yang dengerin juga ikut ngantuk ya. Ya, jadi tapi tidak usah khawatir, saya sudah menyiapkan dalam bentuk teks ya, materi-materi kita, dan saya juga di sini nanti akan saya share. Berhubung MS Teams-nya itu tidak bisa di-generate lagi error untuk mata kuliah ini tuh error gitu, jadi nggak bisa di-generate. Jadi tugas pengumpulan segala macam ya langsung saja, gitu ya. Langsung tidak menggunakan MS Teams. Kalau ini MS Teams kan yang buat Andri ya, situ. Tapi nggak apa-apa, nggak usah masalah, nanti masalah file itu bisa minta ke saya, gitu ya. Meskipun sudah berganti-ganti gadget. Ya, itu mungkin saya simpennya tuh lewat WA dulu aja ya ke siapa, Ardi ya. Ini materi untuk hari ini saya akan kirim. Boleh, Bapak. Oke. Mungkin karena ini kelasnya online sih ada yang jauh-jauh ya, jadi harus online ya. Maksud saya kalau ada pergantian waktu mungkin saya lebih suka ya, jangan sampai malam gitu. Cuma ya itu tadi, atau mungkin di hari weekdays, weekend kali ya. Weekend jadi bisa tuh di hari-hari siang gitu ya, pagi, siang atau sore. Sabtu minggunya kan mungkin bisa ya. Tapi sementara itu aja dulu, nanti saya kirim yang materi sekarang ke Mas Ardi ya. Jadi di situ atau saya spill dulu seperti apa. Ya. Nanti ini yang saya sampaikan. Misalnya saya kirim ya, konservasi berbasis masyarakat. Ya. Di magister ya, sorry salah. Hmm. Nah, saya rasa tadi saya pilih-pilih dulu ya, kita dikirimkan. Itu dia saya bilang kalau malam-malam agak repot bagi saya untuk berlama-lama. Jadi kita akan kirim, dan untuk lainnya mungkin bisa dipindah ya, di mana kesepakatan yang bisa banyakkan gitu ya. Apakah weekend atau apa, nanti kita bicarakannya. Sampai sini sudah dulu, sambil nanti saya lanjutkan untuk kirim ya. Kirim materinya dan handout-nya terutama ya. Itu dulu dari saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Oke, Terima kasih, saya Pak. pamit ya. Terima kasih juga. Terima kasih, Pak.